Halo Dulur, selamat datang di Media United, channel fans kami paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas situasi dari Jadon Sancho, mengingat di bursa transfer sekitar 2 hari lagi akan ditutup. Sedangkan situasi Jadon Sancho sampai saat ini masih belum jelas arahnya kemana. Kita akan sedikit membahas ya terkait pemain satu ini yang nggak kelar-kelar ini situasinya. Ini melansir dari Fabrizio Romano, Juventus telah mengajukan pinjaman dengan opsi pembelian kepada Manchester United untuk Jadon Sancho. Namun United tetap meminta kewajiban untuk membeli sang pemain. Sampai saat ini masih belum ada kesepakatan yang dicapai antara Manchester United dan Juventus untuk Jadon Sancho. Tetapi Juventus sekarang menjadi yang terdepan untuk mengontraknya. Di lain sisi, pihak Chelsea sangat terbuka untuk kesepakatan pertukaran Jadon Sancho dengan Raheem Sterling. Tetapi mereka tidak tertarik membayar uang besar dan mengontrak Sancho tanpa melibatkan pemain manapun dalam kesepakatan tersebut. Sancho terbuka untuk bergabung dengan Chelsea atau Juventus. Hingga saat ini, Jadon Sancho masih menunggu tawaran dari Chelsea. Ia juga lebih memilih bergabung dengan mereka daripada Juventus. Situasinya tetap terbuka dan Juventus masih belum menyerah. Oke, sampai saat ini ada 2 klub yang tertarik dengan Jadon Sancho, yaitu Juventus dan Chelsea. Namun Juventus sampai saat ini lebih condong untuk melakukan pinjaman dengan opsi pembelian ketimbang melakukan pembelian secara permanen untuk saat ini. Ya, sepertinya terkendala harga dari pemain dan juga mungkin gaji yang tidak bisa menanggung semua gaji yang diterima oleh Jadon Sancho saat ini. Lalu untuk Chelsea, sepertinya dia juga tetap tertarik, namun Chelsea juga harus mencantumkan pemain lain untuk dilakukan swap deal. Jadi dia nggak mau kalau hanya sekedar beli Sancho tapi tidak ada pemain lain yang keluar. Nah, kebetulan untuk saat ini opsi yang ditawarkan adalah Raheem Sterling. Kalau di berita sebelumnya Chelsea dikaitkan dengan swap deal Raheem Sterling dan Ben Chilwell, tapi sampai saat ini memang tidak ada indikasi negosiasi yang konkret terkait Ben Chilwell dan hanya Raheem Sterling ya yang akan dijadikan swap deal dengan Jadon Sancho. Tapi Jadon Sancho pun sebenarnya terbuka untuk klub mana saja. Yang penting prioritasnya sampai saat ini adalah keluar dari Manchester United. Itu sudah jelas. Dia ingin keluar dari Manchester United. Ya mau bagaimanapun, sepertinya dia juga tidak akan bisa benar-benar akur dengan Erik ten Hag. Meskipun situasinya sampai saat ini tidak terlihat ada ketegangan antar pemain dan pelatih. Namun hubungan yang sudah rusak menurutku tetap nggak akan bisa ditata kembali seperti sedia kala gitu loh. Mau nggak mau Sancho ini ya tetap harus keluar gitu loh. Itu adalah pilihan yang terbaik dari dia. Lalu aku lanjut ke berita yang terbaru ya. Untuk saat ini Juventus telah mengajukan tawaran pinjaman kepada Manchester United untuk Jadon Sancho. Biaya pinjaman tersebut bernilai 7-8 juta euro, termasuk bonus dan sebagian gaji pemain. Jadi untuk saat ini biaya peminjaman yang bisa dilakukan oleh Juventus adalah 7-8 juta euro, itu pun sudah termasuk dari sebagian gaji sang pemain. Ya, ini bisa terlihat bahwa memang Juventus nampaknya tidak mampu ya kalau harus membayar keseluruhan gaji Sancho, yang mana ini memang dari awal sudah menjadi kendala utama klub kalau ingin meminang atau tertarik untuk merekrut Jadon Sancho, karena gajinya yang sangat besar. Itu kalau ditotal dalam 1 tahun ya bisa dibuat untuk beli 1 pemain gitu loh, kalau dilihat dari gajinya saja gitu loh. Oleh karena itu, menurut dari pihak Juventus, langkah paling realistis adalah melakukan pinjaman dengan opsi pembelian untuk saat ini. Karena ya kembali lagi gajinya memang banyak dan klub-klub di Serie A menurutku memang tidak sebagus di Premier League dalam hal pemasukan. Jadi ya memang nggak semua klub itu bisa membayar gaji dan membeli pemain seperti Jadon Sancho ini gitu.
Selanjutnya kalau kita lihat dari sisi Chelsea ya ini. Selanjutnya kalau kita lihat dari sisi Manchester United terkait Raheem Sterling ini, Manchester United telah menjelaskan kepada perwakilan Raheem Sterling bahwa gajinya di Manchester United akan dibatasi maksimal 200.000 pound sterling per minggu dan ia harus menerima status sebagai pemain cadangan. Sterling telah menyetujui hal ini secara prinsip. Oke, Manchester United memberikan ketegasan dan kepastian mengenai situasinya kalau misalkan Sterling menjadi pemain Manchester United. Karena mau bagaimanapun kalau misalkan pemain ini beneran pindah, tentu Manchester United nggak mau rugi dengan perkara gaji yang besar, tapi pemain tersebut tidak bisa perform secara konsisten. Apalagi secara usia ya dia sudah bukan masa prime-nya juga ya, di usianya yang menginjak 29 tahun. Namun di lain sisi sang pemain sudah menyepakati persyaratan yang diminta oleh Manchester United. Singkat cerita, Manchester United bersedia memberi Raheem Sterling kontrak senilai 150.000 pound sterling per minggu jika ia bersedia pindah ke Old Trafford dan puas menjadi pemain cadangan. Sampai saat ini Manchester United sedang berdiskusi secara internal apakah akan mengambil Raheem Sterling dalam kesepakatan pertukaran dengan Jadon Sancho. Erik ten Hag dan Ashworth maupun Dewan Direksi semuanya sedang mempertimbangkan opsi tersebut. Mengingat waktu di bursa transfer ini sudah cukup mepet, sedangkan situasi Jadon Sancho ini juga masih belum benar-benar dipastikan. Namun dari dua klub tersebut sepertinya nanti akan ada keputusan terbaru ya mengenai apakah Jadon Sancho akan pindah ke Chelsea dengan swap deal antara Jadon Sancho dan Raheem Sterling, atau Jadon Sancho akan dipinjamkan dengan opsi pembelian secara permanen ke Juventus. Nah, dua opsi ini sepertinya masih belum benar-benar diputuskan karena kalau misalkan Jadon Sancho ini benar-benar pindah ke Chelsea dengan persyaratan swap deal, namun Raheem Sterling pun tidak akan mengubah kondisi apapun ya bagi para winger Manchester United, toh dia akan dijadikan sebagai opsi cadangan gitu loh, sekaligus apa ya, sebagai backup gitu loh. Tapi menurutku kalaupun dijadikan opsi cadangan ya mungkin gajinya 150 itu terlalu banyak ya, apalagi dia pemain yang udah mau menginjak usia 30 gitu loh. Kalau misalkan gajinya 100.000 gitu kayaknya nggak apa-apa deh. Kalau misalkan 150 ya tetap kebanyakan menurutku, dan itu yang dikhawatirkan jadi beban tersendiri secara finansial gitu loh bagi Manchester United. Apalagi ini pemain kan nggak akan jadi pemain utama gitu loh. Kalau dibandingkan dengan Alejandro Garnacho, Amad Diallo, terus ya Anthony yang secara usianya semua masih sangat muda gitu loh. Jadi ya mari kita tunggu kemana tujuan akhir dari Jadon Sancho ini akan berlabuh. Apakah ke Chelsea atau ke Juventus ya. Mungkin teman-teman ada pendapat lain, monggo mari kita diskusi bersama. Oke, mengenai situasi Jadon Sancho ini ya. Kita masuk ke berita yang terakhir. Manuel Ugarte telah berhasil menyelesaikan tes medis di Manchester United. Pengumuman resmi mungkin akan disampaikan pada hari Kamis. Nah, oke. Kalau kita bicara soal Manuel Ugarte, ini memang sebuah kabar baik sejak kemarin ya, mengenai kepindahannya ke Manchester United, dan akhirnya dia sudah menyelesaikan tes medisnya di Manchester United. Tinggal menunggu waktu saja sampai dia benar-benar diresmikan sebagai pemain Manchester United. Nah, ini tadi kan kabarnya dia akan diumumkan pada hari Kamis. Tentunya dia akan menandatangani kontrak terlebih dahulu, baru dia akan diumumkan. Setelah itu biasanya akan ada sesi photoshoot seperti itu dengan jersey Manchester United, dan harapannya ketika nanti Manchester United melawan Liverpool, dia akan dibawa, dia akan dimasukkan ke dalam squad. Entah itu sebagai pemain cadangan atau pemain utama, kita masih belum bisa memastikan. Namun yang terpenting, ini adalah salah satu pembelian pemain yang
sukses menurutku dari Manchester United. Kita harus tetap mengapresiasi dari panjangnya proses yang sudah dilalui sejak awal bursa transfer. Oke, mungkin itu dulu update terbaru dari Manchester United mengenai situasi Jadon Sancho dan juga Manuel Ugarte. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.